kami berterima kasih, kami punya Allah yang terus bekerja, bergerak di antara kami. Bahkan kami, orang-orang yang sederhana, Tuhan izinkan mengalami perkara-perkara yang besar di hadapan Engkau. Itu membuat kami terus berkata kagum kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih daripada apa yang kami pikirkan, lebih daripada yang kami harapkan. Engkau melakukannya dengan luar biasa. Bapa, mari tolong kami supaya kami terus boleh menjadi orang-orang yang senantiasa punya kerinduan, bertumbuh di dalam Tuhan, mengetahui kebenaran-Mu dan bersegera melakukannya. Tolong kami pada pagi hari ini, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, pada saat kami meneliti kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus tolong kami, supaya bukan pengetahuan kami, bukan logika kami yang membuat kami mengetahui kebenaran-Mu, tapi karena ada pewahyuan dari Roh Kudus yang membantu kami untuk mengetahui hati-Mu. Terima kasih buat kami semua duduk tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan dan menikmati Engkau. Karena kami percaya kebenaran yang Engkau sampaikan pagi hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terjadilah demikian di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, jemaat di Lembang. Pagi senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Dan hari ini rasanya tadi saya bilang dalam hati kayaknya nggak perlu lagi khotbah ya. Sudah banyak nih ya cerita-cerita luar biasa yang Tuhan nyatakan di jemaat ini, kayaknya sudah cukup lah itu kayaknya ya. Nah saya lihat wajah-wajah yang sumringah juga. Karena saya dengar minggu lalu kayaknya baru piknik kayaknya ya. Makanya jadi pada sumringah ya. Karena baru piknik ya. Itulah luar biasanya Tuhan ya. Tuhan buat kita punya hidup tuh yang balance. Kalau istilahnya bahasa Inggris itu apa? Balancing life gitu ya. Jadi di satu sisi kita bekerja bersama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tapi Tuhan juga tahu ada sisi kita yang kita harus dapatkan rekreasi dalam hidup kita. Puji Tuhan ya, gembala, para pengurus di tempat ini memikirkan itu. Makanya ada piknik minggu lalu ya. Nantikan piknik selanjutnya. Tuh September ada lagi katanya ya. Nabung dulu dari sekarang ya. Biar nanti pas piknik bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa seperti jemaat mula-mula, ada pekerjaan-pekerjaan besar yang terjadi pada saat kita melakukan bagian kita. Sama seperti yang Bapak Ibu alami di jemaat di tempat ini. Pada saat gereja mula-mula mulai melakukan pekabaran Injil, ada banyak kejadian, ada makin banyak orang datang. Tetapi di saat yang bersamaan terjadi satu kondisi di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 dikatakan bahwa ada kondisi, ada sungut-sungut di antara jemaat. Kenapa? Karena pekerjaan yang besar itu dan makin banyak orang membuat orang itu sekarang sudah kayaknya tidak lagi saling memperhatikan. Tidak lagi saling melihat satu dengan yang lain dan mulai fokus dengan dirinya, mulai fokus dengan pekerjaan Tuhan bahkan mungkin ya. Kadang-kadang kita teralihkan, pekerjaan Tuhan kita kerjakan, tapi kita tidak begitu memperhatikan orang-orang sekitar kita. Nah sepanjang 1 bulan ini, Penatua mengajak kita untuk belajar bagaimana membangun budaya kerajaan. Dan di minggu pertama ini kita akan sama-sama belajar membangun budaya saling memperhatikan. Apakah Bapak Ibu sudah diperhatikan dengan sesamanya di jemaat ini? Bangkit berdiri yuk sebentar yuk. Kita main game sebentar ya. Main game sebentar. Mas Reno sama aku lah sini. Berdua. Ayo cari pasangan berdua. Dengan sesama wanita boleh, sesama pria boleh, berbeda juga boleh ya. Berdua. Kalau sudah jangan sampai ada yang nggak dapat pasangan ya. Nah kalau sudah berdua, sudah dapat? Pak Gun sudah dapat Pak Gun? Oh dengan Bapak ya. Mau suami istri juga boleh, nggak usah harus ini ya. Baik, sekarang sudah berdua, berhadap-hadapan ya. Kemudian seperti kayak scanner, coba lihat semua dari orang yang di depannya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya ya. Di scan ya, dicek, dipindai. Pak Gun bosen, jangan bosen sih. Nggak apa-apa, dilihat semuanya, dipandangin, diperhatikan ya. Oke, sudah? Mas Reno sudah memperhatikan saya? Sudah, oke ya. Semuanya sudah memperhatikan? Yakin?
1 menit lagi, coba perhatikan 1 menit. Ya, teman-teman di Zoom juga ya, kalau punya pasangan, punya teman-teman silakan. Ya. Sudah memperhatikan? Kalau sudah, sekarang balik badan, berpunggung-punggungan. Ya. Oke. Kalau sudah, masing-masing Mbak Kensi berbalik badan. Udah ya, punggung. Oh jadi banter ya. Saya pikir belum berbalik badan. Oke. Nah, sekarang masing-masing lakukan satu perubahan dari penampilanmu. Satu saja perubahan dari penampilanmu. Satu perubahan. Misalnya yang tadinya saya kerahnya kan bagus ya. Saya buat begini gitu misalnya. Satu aja, satu perubahan saja. Lakukan satu perubahan. Ya. Lakukan satu perubahan saja, ya. Nggak usah banyak-banyak, satu aja perubahannya, ya. Apa ya? Satu aja perubahannya, harus ada satu perubahan, ya. Oke, sudah dapat satu perubahan? Kalau sudah satu perubahan dilakukan, sekarang coba berbalik badan dan sebutkan apa perbedaannya. Oke, siapa yang berhasil menemukan perubahannya? Wah. Puji Tuhan ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Yang berhasil bisa angkat tangan? Ya. Ya, nanti dapat hadiah, bantu ya, dapat hadiah besok 1 minggu bantuin makan gratis. Hadiahnya bantuin makan gratis ya. Ya, tadi saya sama Mas Reno, ternyata tanpa dikomando saya sama Mas Reno itu sama-sama sehati. Gulungan saya turunin 1 di sini. Ya. Mas Reno malah nambah 1 gulungan. Iya. Iya. Sama-sama bisa mengetahui dan menyatakan apa yang jadi perubahan. Nah, manusia pada dasarnya ingin sekali diperhatikan, benar ya? Karena kebutuhan paling dasar adalah ingin dikasih. Salah satu bentuk kita dikasih adalah kita diperhatikan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang budaya memperhatikan, ya. Karena ternyata seperti jemaat di mula-mula, kalau sudah terjadi kondisi semakin banyak jemaat, semakin banyak yang dikerjakan, semakin banyak pekerjaan-pekerjaan besar, itu bisa menyebabkan sebuah iritasi di antara jemaat. Ya, gesekan-gesekan yang tidak perlu, dan itu harusnya bisa diatasi pada saat kita punya budaya saling memperhatikan. Nah, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Ya, satu kebenaran firman Tuhan itu bicara tentang hukum yang terutama. Di sini saya sampaikan ada 2 referensi ayatnya. Ada di Markus 12 ayat 28 sampai 34 nanti yang kita baca. Kemudian juga ada di Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Nah, saya sampaikan sedikit tentang historinya ya, jadi tentang konteksnya. Dua-duanya bicara tentang Yesus menyampaikan hukum yang terutama. Dan Bapak Ibu tahu pasti ya, hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu konteksnya Tuhan Yesus menyampaikan hukum yang pertama dan hukum yang kedua pada orang-orang yang saat itu mengikuti dia. Tapi kalau yang di Markus ya, kejadiannya itu ada seorang Saduki. Saduki itu satu kelompok dari orang Yahudi yang punya pemahaman tentang firman Tuhan itu sangat kuat. Ya. Dan dia benar-benar tanya kepada Tuhan Yesus, apa menurutmu dari semua yang kau kerjakan, apa yang menjadi hukum terutama? Dan Yesus menyampaikan kedua hukum itu, dan orang Saduki ini menyampaikan jawaban juga yang sangat baik sampai akhirnya Tuhan Yesus berikan sebuah pujian pada orang Saduki ini. Dikatakan, engkau sudah sangat dekat dengan kerajaan Allah. Artinya Tuhan Yesus memberikan sebuah pujian, engkau tuh juga ngerti, sudah sangat tahu. Ya. Nah, itu konteks yang di Markus pasal 12. Ya. Sementara kalau di Lukas itu agak berbeda. Di Lukas ada ahli Taurat, orang Farisi yang menguji Yesus. Jadi bertanyanya bukan dengan ketulusan tapi menguji gitu ya.
Sama gitu ya, kayak misalnya kita udah ngerti satu rumus matematika terus kita pengen nguji dosen kita gitu ya. Kira-kira ngerti nggak nih dosen gitu ya, kira-kira ngerti nggak nih guru gitu ya. Nah kurang lebih itu yang dilakukan yang di Lukas ya. Sehingga pada saat Yesus ditanya seperti itu, Yesus tetap konsisten menyampaikan hukum utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu, kemudian kasihlah sesama manusia ya. Tapi si orang yang menguji Yesus di Lukas pasal 10 itu, dia menguji lebih lagi. Oke, harus mengasihi sesamamu. Lalu siapa sesamamu itu? Dia menguji lagi. Nah Tuhan Yesus ini cukup mahir ya, cukup pintar ya. Dia nggak langsung menjawab, itu orang yang sebelah kananmu, itu orang sebelah kirimu, enggak. Tapi Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Itu yang ada di Lukas 10. Jadi makanya saya kasih gambarnya orang Samaria yang baik hati. Di situ kan ada imam yang paling depan ya, ada orang Lewi, terus ada orang Samaria yang ketemu sama orang yang baru dirampok. Nah, apa yang kita mau coba baca? Coba kita sama-sama baca Bapak Ibu ya, yang saya buka dulu ya. Coba kita lihat aja yang di Markus ya, sebentar ya. Kita sama-sama lihat yang di Markus pasal yang ke 12 ya Tia. Benar, Markus 12. Ayat 28 ya, dari 28 ya. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu jemaat semua baca ayat yang ganjil sampai ke 34. Saya bacakan Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ayat 29. Ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31. Ayat 32 saya bacakan. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ayat 33. Ayat 34 saya bacakan, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jadi ini kondisinya di saat ada percakapan antara Yesus dengan para orang-orang Saduki dan ahli Taurat. Dan orang ini awalnya mungkin kagum gitu ya dan bertanya-tanya, jadi apa sih Tuhan yang hukum utama itu bagimu? Dari semua yang kau jelaskan itu apa hukum yang paling utama? Kemudian Yesus merujuk kepada ini yang disebutkan sama Yesus ini imamat ya. Perkataan Tuhan Yesus yang perkataan Tuhan melalui Musa yang ada di imamat sebetulnya dikutip oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus sudah menyampaikan itu, orang ini kemudian mengatakan, benar sekali Tuhan, itu yang paling utama karena Tuhan itu Esa. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu, itu yang utama. Tapi setelah itu mengasihi sesama. Jadi dengan kata lain Yesus ingin sampaikan bahwa mencintai Tuhan sepenuh hati dengan segala aspek kehidupan kita itu yang utama. Tapi nggak boleh berhenti sampai di situ, ya. Karena Tuhan terus mengatakan hukum yang kedua yang sama seperti itu. Waktu dia katakan yang sama seperti itu, artinya sama pentingnya, sama harus dipenuhi, sama-sama harus dilakukan, kurang lebih seperti itu. Kasihlah sesamamu. Nah, banyak anak Tuhan terjebak mencintai Tuhan tetapi tidak menghiraukan orang-orang sekitarnya. Itu jadi tanda tanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, harusnya termanifestasi dalam diri kita, kasih itu dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Itu yang harus terjadi. Ya.
Karena pada saat Yesus memberikan keselamatan, Yesus memberikan pengampunan dosa, kemudian kita diberikan kesempatan hidup di dalam keselamatan itu, tujuannya Tuhan melalui hidup kita, kita bisa menyampaikan kasih Allah, menunjukkan kasih Allah. Kelas pasutri kami sering selalu katakan bahwa pernikahan kita itu seperti etalase kasih Bapa di dalam diri kita. Harusnya melalui pernikahan kita, orang bisa lihat ada kasih Allah yang tak bersyarat. Ada kasih Allah yang selalu mengampuni, ada kasih Allah yang selalu menerima. Itu harus terjadi di dalam pernikahan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Ya. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dua-duanya harus, tadi saya bilang, ya kita di dalam kondisi yang balance. Ya, hidup ini balance gitu ya. Kan coba lihat ke kanan kiri, semuanya masih napak bumi semua kan? Ya. Artinya kita bukan malaikat yang sudah mengawang-awang gitu ya, hanya berhubungan dengan Tuhan, enggak kan? Ya, kita masih harus ngurusin uang sekolah anak, kita masih harus ngurusin biaya kontrakan, pekerjaan dan sebagainya. Artinya selama kita masih di bumi ini, kita harus devoted atau mengasihi Tuhan dengan luar biasa, tetapi kita juga harus menunjukkan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Inilah yang menjadi dasar kenapa kita semua harus membangun sikap saling memperhatikan. Tadi kita sudah praktek ya lewat games ya. Berapa banyak yang tadi gagal mengetahui perubahan dari temannya? Gagal ternyata ya. Jangan kecewa, tetap diampuni oleh Tuhan gitu ya. Masih banyak kesempatan lagi ya untuk memperhatikan orang lain ya. Benar ya. Tadi saya juga sempat sulit ya. Tapi saya perhatiin ternyata Mas Reno ini kayaknya buat trik yang kecil di sini ya. Hanya lipetan kecil di sini gitu ya. Ternyata dapet ya. Kenapa kok saya bisa mengetahui? Karena kan tadi saya kasih tahu ya. Kalian seperti scanner melakukan scanning dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya kan? Ada usaha dari kita untuk memperhatikan di awalnya. Sehingga pada saat kita diminta untuk menunjukkan sesuatu yang berubah, ada hal yang bisa kita lihat dan kita bisa dengan cepat. Karena sebelumnya kita sudah memperhatikan. Jadi ada usaha Bapak Ibu. Ya. Misalnya Mas Reno lagi datang ke ibadah, saya tahu nih ya. Tempat kongkonya Bapak-Bapak itu sekitar parkiran motor kayaknya ya. Karena sering saya datang masih pada kumpul di situ. Nanti selesai ibadah kumpul lagi di situ gitu ya. Sampai Pak Gun kalau mau mulai kelas, ayo Pak masuk gitu ya. Nah, nggak tahu ada magnet apa di sekitar parkiran motor itu ya. Nah, misalnya Mas Reno datang gitu dan agak murung gitu ya. Mas Reno ini bobotoh atau Aremania? Hah? Arema ya. Mungkin Mas Reno ini sedang dalam kondisi yang stres gitu ya. Karena Arema nggak naik-naik di klasemen. Di klasemen nggak naik-naik gitu ya. Sementara dia tinggal di kawanan bobotoh. Nah, yang bobotoh tidak pernah turun dari peringkat kedua gitu kan. Itu kan mungkin jadi stres gitu ya. Nah misalnya dia lagi merenung atau dia lagi kondisi wajah murung gitu ya. Ada nggak yang bertanya, kenapa Thomas gitu ya. Kenapa kok murung gitu ya. Hal yang sederhana. Ya sama seperti games yang tadi kita mainkan, hal yang sederhana kan. Dan Tuhan minta kita hal yang sederhana seperti itu. Karena di kisah para rasul pasal yang ke-7 pada saat sungut-sungut itu ada. Yang dilakukan oleh jemaat awal para rasul itu hanya sederhana. Mereka memilih 7 orang. Ya, 7 orang yang disebut diaken ya, diminta untuk melakukan pelayanan meja. Pelayanan meja artinya apa? Yang kunjungan, yang pemerhati, ya. Pas lagi ulang tahun ada yang ngucapin lewat WA mungkin ya. Yang pas lagi wedding anniversary dikasih kembang mungkin pas hari Minggunya gitu ya. Kita butuh yang seperti itu. Karena kita masih tinggal di dunia ini. Ya, dan itu yang Tuhan harapkan muncul di dalam diri kita, jemaat yang ada di tempat ini. Sehingga pada saat Pak Medi gitu ya ketemu dengan orang lain. Terus Pak Medi penuh dengan perhatian, memberikan perhatian-perhatian yang sederhana. Orang bisa bilang, Pak Medi ibadahnya kayaknya yang di ruko Lembang sana itu ya. Gitu ya. Jadi langsung terasa kelihatan gitu. Kenapa? Karena itu menjadi satu gaya hidup bagi kita. Ya, bukan sesuatu yang kita buat-buat, tapi itu memang gaya hidupnya kita. Dan itu yang Tuhan mau. Nah, kita bahas sedikit tentang hukum yang terutama tadi ya. Hukum yang terutama tadi ada 2 kan. Yang pertama, hukum yang pertama, kasihlah Tuhan
Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau saya gambarkan, ini gambarnya anak muda ya, yang outfitnya bagus lah ya, gitu ya. Bagus bajunya gitu ya. Nah, bisa dikatakan kita itu harus mengasihi Tuhan itu seluruh aspek kehidupan kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita itu harus benar-benar semuanya dipakai. Bahkan pikiran kita, akal budi kita. Kalau dari ayat ini berarti kita bisa lihat yang pertama adalah akal budi. Ya. Berarti pengetahuan kita, pikiran kita harus gunakan untuk kita akhirnya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang kedua itu bicara tentang hati dan jiwa. Ya, segenap hatimu, segenap jiwamu. Itu bicara tentang emosi, bicara juga tentang perasaan kita. Itu benar-benar harus kita gunakan juga waktu kita mengasihi Tuhan. Lalu yang terakhir dikatakan kekuatan. Ya, itu bicara tentang seluruh tubuh kita juga harus kita gunakan untuk mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan minta dari kita, orang-orang tebusannya umat percaya. Bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Ya, itu yang Tuhan minta. Dan kita harus memastikan bahwa baik tubuh, jiwa, dan rohnya kita semuanya itu harusnya benar-benar dipakai untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, karena kita sudah sangat dekat dengan Tuhan, oleh karena seluruh aspek kehidupan kita pakai untuk mengasihi Tuhan, harusnya dengan sendirinya kita melakukan yang sama kepada sesama kita. Karena itu muncullah hukum yang kedua. Hukum yang kedua katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini pernyataan Tuhan Yesus di Markus dan di Lukas kurang lebihnya seperti ini. Hanya dasar sekali, hanya singkat sekali. Kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita gali firman Tuhan, Tuhan ternyata pernah juga menyampaikan penjelasan yang lebih detail mengenai mengasihi sesama itu. Ada di dalam Matius 7 ayat 12, firman Tuhan katakan seperti ini, saya bacakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Kalau hanya lihat yang tadi, waktu Yesus bercakap-cakap dengan orang Saduki atau dengan ahli Taurat yang menguji dia, kesannya agak masih membingungkan ya. Apa maksudnya mengasihi? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hanya sampai situ kita mungkin bingung. Tapi kalau kita gali dari Matius ini, takarannya adalah apa yang kita harapkan orang perbuat atas diri kita, itulah yang harus kita lakukan pada dia. Kalau kau ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau kau ingin dikasihi, kasihilah. Kalau kau ingin, kalau orang Jawa itu apa, diajeni gitu ya. Betul ya Mas Rento ya? Gitu ya. Diwongke ngono ya. Gitu ya. Diajeni wongke ya harus gitu ya. Itu yang saya lakukan. Saya hari-hari di dalam tugas kantor itu berhubungan dengan banyak gereja. Ketemunya dengan orang yang muda banget, yang tua banget gitu ya. Tapi saya nggak pernah memanggil nama dari orang-orang yang ketemu dengan saya. Sekalipun muda saya bilang, Mbak Meni gitu ya. Nama-nama Jawa yang saya sebut ya. Ya. Namanya memang Meni gitu ya. Namanya Ruth Meni Gunarti. Nah itu saya sampai hafal ya. Nah, itu panggilannya Meni. Panggilannya Meni gitu ya. Ada Mbak Lala gitu. Kalau misalnya ada Mbak Christine itu jauh lebih muda gitu ya. Tapi ada yang memang udah usianya jauh banget. Saya juga nggak mungkin manggil Mbak lagi, panggil Ibu memang gitu ya. Karena saya sendiri pengen untuk saya boleh disapa, dipanggil dengan sebuah satu rasa hormat gitu ya. Nah itu saya lakukan pada orang-orang itu. Jadi takarannya seperti itu. Ya. Jadi mari, ayo kita coba menggunakan prinsip ini. Apa yang kau ingin orang lain perbuat atasmu, lakukanlah itu terlebih dahulu pada orang tersebut. Jadi bukan, kamu lakukan itu nanti baru aku lakukan ya. Bukan gitu ya. Kita duluan gitu ya, kita yang inisiatifnya. Oh kita ingin nih supaya pada saat misalnya kita sedang ulang tahun, kita berharap ada yang ngucapin selamat gitu ya. Tapi ternyata nggak ada gitu ya. Akhirnya mulai buat status. Hari ini aku berbahagia sekali loh. Ya. Buat story lah langsung ya dan sebagainya ya. Itu orang-orang yang sebetulnya membutuhkan perhatian tapi dia nggak dapetin. Ya. Nah pasti berbeda ya. Kepribadian kita pasti berbeda-beda. Saya termasuk yang plekmatik. Saya mau diucapin nggak diucapin, nggak masalah gitu ya.
Kayak hari Minggu yang lalu itu 29 Juni itu ulang tahunnya saya. Saya melayani di Kopo ya. Jadi saya baik kan ya. Saya ulang tahun tapi teman-teman yang piknik kan. Saya baik kan ya. Ya. Itu ulang tahunnya saya melayani di Kopo, terus siangnya kami ke Jatinangor, karena kami seperlengkapan ke Jatinangor gitu ya. Nah saya nggak ekspektasi dan nggak berharap dirayakan dan sebagainya, tapi ternyata di Kopo saya dirayain gitu ya. Walaupun saya seorang yang plehmatik yang sebetulnya nggak terlalu penting bagi saya seperti itu, ya tapi saya tetap oke ya, bahkan terima kasih gitu ya. Dan saya juga nggak ekspektasi keluarga saya itu membuat sebuah perayaan seperti apa. Ternyata pulang malam udah agak sore, terus malam tiba-tiba mereka buat kejutan. Mereka kasih satu bingkisan yang gak pernah terduga sama saya. Ya. Dan itu buat saya senang gitu ya. Nah kalau saya saja orang yang gak peduli tuh dalam tanda kutip kepribadiannya plehmatik, betulnya gak terlalu peduli dengan itu. Merasa senang digitukan gitu ya. Harusnya saya juga melakukan yang sama ya ke orang lain. Jadi petunjuk lebih detailnya ini waktu Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Seperti apa? Ini caranya. Apapun yang kau ingin orang lain perbuat dalam dirimu, lakukanlah itu pada orang lain. Ya. Sekarang coba masing-masing Bapak Ibu mulai tanya, apa yang kau inginkan untuk orang lain lakukan dalam dirimu? Mungkin ada yang tiap hari itu pengen diucapin selamat pagi gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu ya. Istri saya salah satunya gitu ya. Dia kalau pagi itu biasanya halo Pak, dia sambil nunggu gitu ya. Saya ngucapin halo sayang gitu ya. Kalau saya nggak ngucapin dia halo Pak, halo Pak, halo Papa. Tapi saya sekarang udah lebih peka. Dia baru gini aja saya udah selamat pagi Mas, saya bilang gitu ya. Karena kebutuhan dia ternyata ya. Ya saya harus penuhi ternyata kan ya. Ini yang suami istri ini ya. Ayo nih, apa kebutuhan istrinya ayo ya. Anak-anak kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang masih tinggal bersama dengan keluarga besar. Nah itu juga lakukan. Nggak mungkin kita bisa melakukan semua kebaikan dan semua perhatian itu di tengah jemaat ini, kalau itu tidak terlatih di komunitas yang terdekat dari kita. Di keluarga nggak kita lakukan, nggak mungkin terjadi di sini. Ya, kalaupun itu terjadi, berarti munafik. Ya nggak? Ya. Nah. Jadi penampilan kita, gaya kita di rumah, gaya kita di kantor, gaya kita di pasar kalau misalnya kita berdagang gitu ya. Dengan di dalam gereja ini ya harus sama, otentik, bener nggak? Ya, Mbak Kensi mungkin punya daftar nama pelanggan Yakult, nah gitu kan ya. Punya daftar tanggal lahirnya nggak Mbak? Punya kan? Coba itu dimulai gitu, selamat pagi Pak Irwan, misalnya Pak Irwan ya, selamat ulang tahun Pak Irwan. Pak Irwan tetap sehat ya, ada Yakult yang bisa mendukung kesehatan Bapak. Gitu kan. Ya, kita memperhatikan, kira-kira kalau Pak Irwan nanti dikunjungi sama Mbak Kensi, beli nggak kalau misalnya kayak gitu? Kemungkinan besar beli ya, bahkan double porsi mungkin ya, sebelumnya hanya 1, belinya 2 sekarang misalnya gitu ya. Jadi kita itu diminta sama Tuhan untuk membangun sebuah budaya yaitu saling memperhatikan. Dan ini ya petunjuknya jelas di dalam Matius 7 ayat 12 ini. Kemudian yang kedua di Roma 5 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan katakan gini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Menarik ya. Jadi kalau kita di dalam satu sisi kita sedang merasa kita memang lebih kuat, wajib dikatakan kita menolong yang lebih lemah. Kalau itu kita lakukan di tempat kerja kita, di kampus di mana kita ada, atau di sekolah, atau itu di tempat kita, di keluarga kita sendiri, ya itu akan membuat kita akan dengan sendirinya menjadi orang yang memperhatikan. Dan dikatakan ya, di bagian bawahnya itu setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Jadi nggak egois dengan apa yang kita mau. Apa sih yang diharapkan orang itu? Tapi kesenangannya itu ada batasannya ya. Demi kebaikannya untuk membangunnya.
Kalau kesenangannya sesuatu yang salah ya jangan dikasih gitu ya. Oh kesenangannya ini kayak ngerokok, ya udah nanti saya kunjungan saya bawa rokok, ya nggak boleh ya. Ya jangan gitu ya. Jangan itu gitu ya. Ayo sesuatu yang menjadi kesenangannya, karena orang yang sudah senang pasti itu kan dia akan lebih mudah menerima, terbuka ya. Injil lebih mudah untuk akhirnya masuk. Tapi kebayangkan kalau udah nyapanya aja salah gitu ya. Gayanya pengen gaul gitu ya. Halo bro, dia nggak senang dipanggil bro ternyata ya. Senangannya dipanggil Kang, Mang gitu ya mungkin ya. Tapi kita gayanya karena lihat di Facebook dan sebagainya bro gitu ya. Mas bro gitu ya. Kalau kita panggil main tembak aja panggil bro gitu ya. Ternyata nggak senang betulnya ya. Jadi mulai dari hanya sapaan saja itu bisa membuat sesuatu yang kita tunjukkan kita perhatian. Ya. Saya dan anak saya yang pertama termasuk yang kategorinya itu adalah observer. Artinya memperhatikan. Jadi kalau misalnya ada pembicaraan atau pertemuan seperti ini. Kami nggak banyak ngomong biasanya, tapi memperhatikan gitu ya. Nah yang banyak ngomong itu biasanya istri saya sama anak yang saya yang kedua gitu ya. Bisa banyak ngomongnya gitu ya. Tapi kami berdua, saya dengan anak yang pertama itu kadang-kadang gini. Nah lihat yang si om ini nggak? Iya pak, kita lakukan ini ya. Jadi ada kadang-kadang sehati jadinya gitu ya. Karena memperhatikan. Bagi istri saya, kok kalian tahu sih apa yang jadi orang itu butuhnya ini? Nah karena dia nggak begitu merhatikannya karena banyak bicara ya, yang ngomong terus. Tapi itu karunianya dia gitu ya. Kan dibutuhkan yang banyak ngomong supaya kami pemerhati bisa memperhatikan dengan baik gitu kan. Jadi kerjasama yang baik lah harusnya ya kan ya. Jadi biarin aja yang banyak ngomong ya nggak apa-apa gitu ya. Karena yang banyak ngomong ini biasanya oh begitu ya. Jadi ngasih empati. Lagi cerita itu ngasih oh begitu ya. Wah gitu ya. Teman-teman Bapak Ibu tadi bisa perhatikan ya sepanjang Mbak Yus bagi berkat, Kak Popi bagi berkat, istri saya kan wah gitu. Kalau saya kan ya kan beda kan ya. Beda, benar-benar beda gitu kan. Saya nggak bisa kayak istri saya nggak bisa kayak saya gitu ya. Dia akan merasa sangat tertekan kalau dia hanya gitu, nggak bisa dia. Dia harus ekspresif dianya itu ya. Tapi itu dengan segala kepribadian kita bisa melakukan saling memperhatikan. Dan ini semua adalah hal-hal yang Tuhan nyatakan lebih tajam dan lebih detail mengenai kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Ya. Nah sekarang kita coba lihat satu kebenaran firman Tuhan di Filipi 2 ayat 1-4. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap ya kita bergantian ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat yang kedua. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan Filipi adalah satu jemaat yang secara kota itu tempat itu tuh banyak orang dari berbagai macam budaya dan sebagainya. Dan di Filipi pada saat Paulus menuliskan kitab ini sudah mulai terjadi kondisi yang semakin egois, satu dengan yang lain itu mulai mementingkan diri sendiri. Karena itu Filipi itu seperti kayak kota yang ya kurang lebih kayak Singapura gitu ya. Ya kalau Singapura itu kan kalau nggak cepet itu kayaknya kita dimarahin ya. Naik tangga aja harus tahu ke kanan atau ke kiri gitu ya. Kalau mau tetap santai-santai di kiri gitu, jangan di kanan gitu ya. Karena kanan itu jalur tol itu. Orang yang cepet naik eskalator jalan pun dia tetap harus naik juga. Nah itu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Sehingga Paulus akhirnya menegaskan kepada jemaat di Filipi, nggak boleh kamu itu hanya memperhatikan dirimu sendiri. Harus memperhatikan orang lain juga, kepentingan orang lain. Kenapa? Karena Kristus sudah memberikan segala sumber daya untuk kita menjadi orang-orang yang bisa saling memperhatikan. Di dalam Kristus ada apa saja? Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. 5 hal ini itu tersedia di dalam Kristus dan Tuhan sudah benamkan dalam diri kita pada saat kita terima Kristus. Dan di dalam pertumbuhan kita dalam Tuhan, kita harus mengalami pertumbuhan dalam kenasihat, dalam kasih mesra, dalam persekutuan roh, dalam belas kasihan, dan
Satu lagi apa tadi? Belas kasih ya. Itu semua harusnya bertumbuh-tumbuh. Dan kalau itu bertumbuh-tumbuh, dikatakan kita menjadi sehati, sepikir, satu kasih, satu tujuan, satu jiwa. Jadi kalau digambarkan, saya gambarkan untuk Bapak Ibu ya, membangun budaya memperhatikan. Bagaimana caranya? Ayat ini sangat menunjukkan. Yang pertama gitu ya, di dalam Kristus itu sudah ada nih hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Nah karena di dalam Kristus sudah melimpah-limpah itu ada, itu Tuhan anugerahkan bagi kita dan kita mengalami pertumbuhan di dalamnya, kita menjadi orang-orang yang sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan ini harusnya berkembang terus ya di dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Itu timbal balik. Pada saat kita merasa kita belum bisa sehati, harus kita tanya, apa yang kurang nih? Oh ternyata kurangnya adalah dalam belas kasihan. Ya kita minta sama Tuhan sumber belas kasihan itu. Ya. Kalau misalnya kita satu tujuan belum satu tujuan. Berarti kita harusnya ada persekutuan roh ya. Kita berdoa bersama-sama bersepakat itu membangun persekutuan roh kita. Harusnya kita minta sama Tuhan terjadi. Nah kalau ini di dalam kehidupan kita terus terjadi, terus bertumbuh, terus mengalami peningkatan dalam Tuhan. Dengan sendirinya kita akan menjadi orang yang saling memperhatikan. Manifestasinya itu adalah kita saling memperhatikan. Ya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya berharap dengan saya buatkan bagan ini, Bapak Ibu jadi lebih memahami gitu ya. Bahwa di dalam Kristus itu sudah melimpah-limpah ya. Sama seperti orang sedang membangun sebuah rumah, dia kan butuh pasir, butuh semen ya, butuh batu kali dan sebagainya. Nah itu sudah ada, untuk kita bisa saling memperhatikan itu sudah tersedia. Ada nasihat, kasih mesra, ada penghiburan roh, ya, ada persekutuan, penghiburan kasih, persekutuan roh, ya, juga ada belas kasihan. Itu ada, Tuhan sudah ada, melimpah-limpah itu Tuhan berikan, sediakan bagi kita, ya. Karena itu dikatakan sempurnakanlah sukacitaku, supaya kita sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah kalau itu berlimpah-limpah terjadi, berkembang di dalam jemaat di Lembang ini gitu ya. Manifestasinya jelas, saling memperhatikan. Jadi itu bukan sesuatu yang direkayasa, tetapi sesuatu yang dengan sendirinya muncul. Oleh karena itu terjadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, itu harus terjadi. Nah saya mau kasih kesempatan istri saya untuk berbagi ya. Tentang, sedikitlah berbagi tentang bagaimana dia akhirnya bisa menerapkan lebih bagus tentang memperhatikan itu. Silakan Mbak. Ya. Panggung ini untukmu sayang. Ya, shalom. Saya ingin berbagi tentang memperhatikan di tengah keluarga. Jadi saya dan suami itu kan dari sejak muda sudah melayani Tuhan. Namun kalau dilihat dari, saya ini anak bungsu dari 5 bersaudara. Saya punya kakak perempuan 2, kakak laki-laki 2. Jadi mungkin kalau orang Batak itu secara secara status udah perempuan, anak paling kecil, ya sudahlah ya. Ya disitulah duduk manis gitu. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan mengangkat kita, sekalipun siapudan kata orang Batak, paling kecil perempuan, itu bisa kok jadi berkat. Nah jadi Juni tahun lalu kakak saya di atas saya persis itu kena kanker payudara. Jadi kami syok ya. Akhirnya singkat cerita, dan itu stadiumnya udah cukup tinggi. Nah singkat cerita dia harus kemo melewati semua proses itu, kami terus berdoa bersama. Nah di PET scan ternyata dan sudah bersih begitu ya, puji Tuhan kami mengalami melihat mujizat Tuhan gitu. Umurnya 54 tahun. Nah terus tiba-tiba ketika dia harus bone scan ya, itu scan harus di scan tulangnya, ada dugaan metastase ke kepala. Padahal dinyatakan sudah bersih begitu ya. Kalau kanker itu kan kadang-kadang nggak kita tahu bagaimana ceritanya. Nah kakak saya yang satu lagi yang perempuan, WA saya Pak pribadi ya, ketika hasil itu diberikan dia bilang, saya sedih banget ya Dek gitu, maksudnya kok Tuhan izinkan seperti ini ya gitu.
Jadi dikatakan untuk mengetahui pastinya harus di MRI supaya tahu ini benar nggak sampai ke otak gitu ya. Nah akhirnya kakak saya bilang, Dek kita doa yuk tiap subuh. Nah begitu ya, kamu pimpinlah doa kita. Jadi kami udah jalan berapa lama ya ini ya, saya lupa. Jadi setiap pagi jam 4 kami Zoom gitu ya. Zoom berdoa 1 jam untuk kakak kami ini. Nah waktu kami berdoa baru 3 hari begitu ya, si dokter bilang begini, tapi sambil nunggu MRI kita suntiklah obat. Bisi memang betul kankernya menyebar. Tapi kakak saya tuh dapat hikmat gini, boleh nggak saya MRI dulu? Jadi jangan dikasih obat karena kakak saya udah trauma dengan semua kemo, radiasi itu sakit banget ya karena kepalanya sampai botak, kukunya semuanya hitam ya, ngelupas begitu. Jadi nggak mau gitu. Tapi si dokternya bilang ya udah kalau memang begitu kita tunggu MRI gitu ya. Akhirnya MRI hari Jumat dan kami mulai pokoknya berdoa itu sebelum MRI itu ya beberapa hari sebelumnya. Nah hari Minggu kami doa bersama lagi ya. Jadi biasanya doa itu selalu saya bilang kita saat teduh bareng deh. Kita baca firman. Jadi mulai dari Filipi, terus lanjut hari ini kami sudah di 3 Yohanes 1 ya. 3 Yohanes 1. Dan bahas firman Tuhan. Mereka udah kamu deh yang pimpin begitu ya. Jadi saya melihat saya memimpin kakak-kakak saya begitu. Yang itu mungkin kalau di dalam orang Batak itu enggak pernah terjadi ya. Susah itu biasanya. Tapi mereka begitu rendah hati dan saya mulai kami berbaca firman. Nah hari Minggu itu habis kami berdoa dia tiba-tiba kontak gitu ya. Dokternya itu yang ngubungin dia langsung. Kelihatannya nih hasil MRI kamu negatif. Jadi enggak ada kanker begitu ya. Luar biasa. Dan akhirnya kami bersyukur dan kami bilang kita lanjut aja deh doanya ya. Sekalipun kakak udah sembuh gitu ya. Kita lanjut dan kami berdoa setiap pagi jam 4 sampai jam 5, kadang sampai setengah 6 gitu ya kalau Sabtu Minggu. Dan beberapa doa kami dijawab Tuhan ya. Kami seperti PA bersama gitu, jadi dapatin banyak hal. Nah, dan gak sampai di situ, ketika kita memperhatikan keluarga yang kecil ini, kakak-kakak saya itu mulai, iya ya, kita kan punya om ribut sama anaknya. Kita punya sepupu yang lagi ribut sama saudaranya. Kita harus perhatiin mereka juga ya. Akhirnya kakak saya kunjungan ke rumah om saya yang udah lama gak ketemu gitu. Jadi budaya memperhatikan itu ternyata betul menular juga ya. Nah, tadi Injil budaya memperhatikan itu juga menular gitu. Dan saya diingatkan Tuhan itu begini, karena seringkali saya sebagai pelayan Tuhan, saya sibuk memperhatikan orang di pelayanan. Tapi orang yang sebenarnya dekat dengan kita, di rumah kita sendiri, kita kadang lupakan. Padahal mereka juga jiwa-jiwa gitu. Nah yang Tuhan ingatkan saya seperti ini, kadang-kadang ada orang yang gak mau memperhatikan keluarganya karena kesaksian hidupnya buruk. Jadi dia hebat di gereja, tapi di rumah sebenarnya dia tidak jadi kesaksian yang baik. Karena itu dia gak punya muka untuk melayani keluarganya. Dan Tuhan saya bersyukur gitu ya, beberapa kali berdoa kakak saya bilang makasih ya, maksudnya makasih buat adik kami ini gitu ya. Dia mendoakan saya dan suami ya, bahwa mereka bisa jadi contoh bagi kami kakak-kakaknya. Nah kebetulan bapak saya kan saya rawat di rumah ya, karena bapak saya itu udah duda 13 tahunan, jadi kami merawat bapak. Nggak mudah ya buat orang beda suku ya, saya sama suami merawat bapak saya yang orang Batak gitu ya. Tapi kakak-kakak saya bilang, ya ini contoh yang baik, makasih udah mau melayani kami gitu. Jadi bagi saya budaya memperhatikan itu sebenarnya sesederhana yang kita lakukan itu sederhana sekali, hanya membagikan firman, tapi mereka juga melihat kesaksian hidup kita. Nah jangan sampai kita di gereja rohani, tapi di rumah tangga kita atau kepada adik kakak kita, kepada orang tua itu rohana gitu ya. Kalau orang Batak bilang rohana madisi gitu ya, biarin aja gitu ya. Jadi saya bersyukur ini memang menjadi berkat buat saya pribadi dan akhirnya mereka bilang selama kita berdoa bersama itu kami banyak berubah loh Dek gitu ya. Dan yang satu yang kami dapat, kami harus melakukan pelayanan pendamaian.
ternyata di dalam keluarga itu ada banyak yang bertikai, ya. Jadi ada yang kakak adik nggak ngomongan bertahun-tahun, ada yang nggak bisa ngampunin bapaknya karena warisan. Jadi banyak sekali ternyata pergumulan sepupu-sepupu kami ya gitu. Dan kami bilang, iya pelayanan kita sederhana, pelayanan pendamaian. Jadi kita ingatkan mereka, udahlah ampunilah kakakmu yang mungkin nyebelin itu gitu ya. Atau adikmu yang mungkin gara-gara harta warisan bisa sampai putus hubungan ya. Tapi saya melihat budaya saling memperhatikan ini sangat efektif untuk penginjilan. Jadi saya melihat ada keluarga-keluarga kami yang tadinya ribut kakak adik mulai saling mengampuni, saling memaafkan. Dan kita berharap ketika mereka saling memaafkan, mereka akan bisa menerima keselamatan dari Tuhan. Karena kalau kita nggak mengampuni kan, Tuhan nggak akan ngampunin kita. Mau kita udah terima Yesus berapa puluh tahun pun, kalau kita nggak mengampuni ya tetap aja nggak akan masuk surga. Itu yang saya percaya tentang pengampunan ya. Jadi semoga kesaksian ini mengingatkan kita kembali orang-orang di rumah kita. Jangan sampai medsos itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Saking kita sibuk dengan handphone kita, orang yang di dekat kita nggak kita perhatikan. Itu aja mungkin. Oke, ya dari kesaksian tadi kita bisa lihat bahwa bagian ini jadi tergenapi ya Bapak Ibu ya. Bahwa pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, di dalam Tuhan itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Itu melimpah mengalir pada saat kita bersekutu dengan Tuhan. Dan pada saat itu melimpah dalam diri kita, membuat kita tidak tahan untuk akhirnya menjadi sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itu yang dialami oleh istri saya dan kakak-kakaknya gitu ya. Dan itu terus berkembang. Saya setiap pagi suka dapat informasi dari dia. Oh tadi pagi kami doakan si ini, ternyata kondisinya begini loh Pak. Oh si kakak ini nanti rencana mau menghubungi dia dan sebagainya. Jadi bahkan langsung ada tindakan nyatanya gitu ya. Jadi itu yang Tuhan harapkan pada saat kita bersekutu intim dengan dia, dia punya sumbernya, kita dirubah. Oleh karena apa yang kita sama-sama bangun di dalam Tuhan, itu dengan sendirinya menjadi sebuah manifestasi kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kita jadi memperhatikan mereka. Ya. Satu waktu teman kantor saya pas sudah jam 8 lebih, kami masuk jam 8, dia sudah jam 8 lebih, udah setengah 9, tiba-tiba dia datang dengan wajah yang murung, langsung tiba-tiba datang, Mas Mo pengen dipeluk. Saya itu dipanggil Mas Mo ya, di kantor, di rumah semuanya dipanggilnya Mas Mo gitu ya. Padahal namanya Marcelius gitu ya, jadi Mas Mo. Ya. Itu sesi yang lain lah untuk menceritakan kenapa nama Mas Mo ya. Mas Mo pengen dipeluk gitu ya, saya peluk, badannya gede banget betulnya ya. Badannya gede banget gitu ya, saya peluk. Kenapa dia, saya panggil ya namanya dia, kenapa gitu ya. Baru berantem sama papa. Dia cerita lah sampai nangis sesungguhkan, saya ya peluk gitu aja gitu ya. Dan saya tahu papanya, karena papanya adalah jemaat Kaleb Deborah di Bandung Barat. Gitu ya. Dianya nggak ikut jemaat di kita gitu ya. Dia jemaat Bandung Barat gitu ya ke papa mamanya. Jadi saya tahu ya, saya peluk dia. Saya hanya kasih, ya tetap papamu loh itu gitu ya. Gimana juga tetap papamu. Ya aku kesel dan sebagainya. Kadang-kadang kita hanya nggak perlu memberikan nasihat ya, hanya mendengarkan saja ya. Jadi tempat sampah lah kurang lebih kasarnya gitu ya. Tapi dia plong. Dia bilang makasih ya Mas ya. Aku bisa peluk gitu ya. Karena aku butuh dipeluk gitu. Hanya butuh dipeluk aja gitu ya. Karena kebutuhannya pada saat itu ya. Padahal sebetulnya saya lagi banyak deadline tuh yang harus dikerjain sebetulnya banyak banget gitu ya. Karena itu di awal bulan. Awal bulan kan laporan-laporan banyak gitu ya. Pengen sih udah edit ya, nanti lagi dilanjutkan ya. Biasanya saya ngomong gitu biasanya. Tapi ya udah itu kebutuhannya ya. Nah, apa langkah praktis yang bisa kita lakukan? Hanya 3 Bapak Ibu ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 18 firman Tuhan katakan gini, hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, jadi perbuatan baik tadi, ya sikap yang saling menghormati itu tetap harus dilakukan dengan perbuatan. Jadi bukan hanya sekedar saya seperti tadi saya bilang ya, saya akan jadi nggak ada bergunanya kalau sebagai pengamat yang baik, tapi setelah itu saya nggak lakukan dalam perbuatan, nggak ada gunanya. Ya. Saya jadi pengamat yang baik bagus gitu ya untuk mengetahui kondisi yang dibutuhkan oleh seseorang, tapi harus sampai menjadi sebuah perbuatan.
Karena dikatakan di 1 Yohanes 3:18 ini, jangan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi ada batasnya. Nah, apa yang mau kita sama-sama sepakati pagi hari ini? Yang pertama, mulai dari komunitas terdekat Bapak Ibu. Apa yang menjadi komunitasnya Bapak Ibu? Misalnya Mbak Kensi ya, komunitasnya mungkin sesama pedagang penjual Yakult, ya itu kan jadi komunitas terdekat. Mulai dari komunitas terdekat, mulai dari keluarga kita sendiri bahkan, ya kakak adik kita yang masih tinggal satu rumah dengan kita, atau mungkin dengan kita yang ada di kantor, yang kita yang bekerja di kantor. Apa komunitas kita terdekat? Mulai dari komunitas terdekat. Nggak mungkin engkau akan memperhatikan orang yang jauh kalau yang di dekatmu pun nggak kau perhatikan, ya kan? Jadi mulailah dengan komunitas yang terdekat. Ini saya sebut di sini ada keluarga, ada kelompok PA, ada komsel, atau apapun ya. Keluarga kandung kita, keluarga besar. Tadi kalau istri saya tadi lebih ke keluarga besar. Ya, keluarga Marpaung yang tadi dia mulai ceritakan, keluarga Simamora yang dia ceritakan. Ya, karena inang Simatua saya Simamora, amang Simatua saya Marpaung. Ya, jadi harus ada 2 keluarga yang diperhatikan kan. Ya, nah mulai dari keluarga komunitas terdekat. Kemudian apa yang bisa kita lakukan secara praktis? Coba dari komunitas yang terdekat itu cari 2 orang saja yang kau perhatikan. 2 orang dulu, nggak usah banyak-banyak, 2 aja dulu ya. Ya misalnya gitu ya, Pak Smedi gitu ya, di pekerjaan ketemu sama Pak Ujang sama Pak Cecep. Ya Pak Ujang sama Pak Cecep aja dulu diperhatiin gitu ya. Kira-kira waktu dimulai diperhatiin apa sih yang menjadi kebutuhannya? Apa kebutuhannya? Ya. Nah setelah tahu kebutuhannya, mulai buat sebuah rencana langkah kecil untuk memenuhi kebutuhan dia. Saya percaya kalau hal ini kita lakukan, ya, kita akan terus bertumbuh di dalam budaya saling memperhatikan. Ya. Kalau misalnya kebetulan kita punya komunitas terdekat itu banyak, ya ada kelompok PA, ya ada persekutuan, ya ada keluarga, ya mungkin satu-satu dulu lah gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa ya menerapkan apa yang diminta oleh Tuhan bicara tentang kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Kita udah belajar tadi bagaimana cara mengasihinya. Dengan kita melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan, itu yang kita lakukan. Kita lakukannya dengan tindakan, bukannya dengan kata-kata. Ya, dan di dalam kebenaran. Nah kalau ini terus kita bangun, saya percaya jemaat Lembang akan ditambah-tambahkan. Kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar. Karena Tuhan melihat apa yang sudah Dia berikan pada jemaat ini, itu dikembangkan, itu dikerjakan. Makanya akan ada tambahan kepercayaan demi kepercayaan pada saat kita hidup saling memperhatikan. Dan itu menjadi sebuah ciri khas kita. Ya, jemaat di Lembang ini jadi ciri khasnya. Oh, saling memperhatikan, gitu ya. Mbak Sri lagi beli sayur gitu ya. Tiba-tiba ada tetangga yang bilang, Mbak Sri ini perhatian sekali ya. Kayaknya Mbak Sri ini punya sesuatu ya yang bisa dibagikan. Nah, itu kan sudah mulai pintu terbuka tuh kalau kayak gitu tuh ya. Dari hal yang kecil yang kita bisa kerjakan. Mari kita bertumbuh di dalam budaya saling memperhatikan. Karena Tuhan sudah memperhatikan kita lebih dahulu dengan sangat luar biasa. Bagian kita memperhatikan orang-orang sekitar kita. Supaya hidup kita menjadi etalase kasih Allah. Kasih Allah itu menjadi terlihat nyata di dalam hidup kita. Apapun kepribadian kita, mungkin kayak saya yang termasuk yang kaku gitu ya, termasuk yang cuek dan sebagainya. Tapi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, tadi ada nasihat, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada kebelas kasihan, semuanya itu berlimpah-limpah Tuhan berikan pada kita. Kita akan menjadi orang-orang yang saling memperhatikan. Mari kita berdoa. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu, rekan-rekan, jemaat Tuhan di Lembang. Mulai buat komitmen yang baru. Bicara tentang memperhatikan. Kalau ada selama ini sikap hatimu yang salah, minta ampun pada Tuhan. Kalau selama ini kau sudah merasa kau sudah menjadi orang yang cukup banyak memperhatikan, minta pada Tuhan supaya ada kepekaan yang lebih besar yang kau rasakan, yang kau dapatkan dari Tuhan. Sehingga sikapmu yang memperhatikan itu semakin terarah di dalam Tuhan. Bahkan dapat Tuhan gunakan untuk mulai menjangkau banyak orang. Ujung-ujungnya kita semua harus menjadi saksi-saksi Kristus.
Dan kita menjadi saksi Kristus pada saat kita saling memperhatikan. Pada saat kita memberikan perhatian pada orang-orang oleh karena belas kasihannya mengalir. Yesus memberikan perhatian khusus bagi murid-muridnya. Pada saat Petrus, ibu mertuanya sedang sakit, Yesus sengaja datang mengunjungi. Itulah bentuk perhatian Yesus. Dan dia tahu sikap dia memberikan sebuah benih ilahi pada Petrus. Pada saat dia bertemu dengan orang yang kusta, orang kusta berkata, "Guru, bila engkau mau, lahirkanlah aku." Yang Yesus lakukan adalah dia berkata, "Aku mau," dan dia pegang tangan orang kusta itu. Sesuatu yang sangat beresiko karena kusta pada saat itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan sangat menular. Tapi Yesus katakan, "Aku mau." Dan dia pegang tangan orang itu. Orang itu menjadi sembuh. Dia lakukan itu karena ada belas kasihannya mengalir. Pada saat dia lihat banyak orang atau murid-muridnya melakukan sebuah kesalahan demi kesalahan, dengan sabar dia menegur, dia menasihati mereka. Di dalam Kristus ada nasihat. Cara kita memperhatikan salah satunya bisa dengan memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan hal-hal yang baik. Mari Bapak Ibu, buka hati kita, buat komitmen yang baru di dalam Tuhan dalam hal saling memperhatikan. Karena kita adalah saluran berkat dari kasih Tuhan. Bapak, kau yang melihat komitmen dari jemaatmu di tempat ini di Lembang. Jemaatmu berkata-kata dalam hati mereka untuk sebuah komitmen baru yang mereka nyatakan. Bahkan mungkin ada pengakuan demi pengakuan yang mereka sampaikan padamu. Tuhan, mari meteraikan setiap komitmen yang ada. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni setiap kelalaian kami. Ampuni setiap kegagalan kami. Kami mau berubah, kami mau bertumbuh. Mari Tuhan, biar limpah-limpahlah kau anugerahkan pada kami segala hal yang kami butuhkan untuk kami boleh menjadi jemaat yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menundukkan diri, saling memberikan yang terbaik, memperhatikan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kami. Mari berkata-kata, berbicara lebih lagi Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tunggu kebenaran-Mu menjadi kebenaran yang terus melimpah-limpah, menguasai hati dan pikiran jemaat-Mu di tempat ini, dan membuat jemaat-Mu menjadi jemaat yang bergerak. Terima kasih. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan mengurapi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk kau melakukan pekerjaan-pekerjaanmu di dalam takut akan Tuhan. Biarlah persekutuanmu dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus memampukan engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam Dia. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu bagi engkau yang studi, diberkatilah semua usaha yang kau kerjakan, dan diberkatilah pelayananmu. Biarlah sungguh persekutuanmu dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa dan Roh Kudus membuat engkau menjadi pribadi yang semakin naik, semakin berkembang, semakin bertumbuh, dan pengenalanmu akan Tuhan itu menjadi berlipat kali ganda. Terjadilah demikian, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.